Kalau kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, alangkah baiknya kalian menyampaikannya dengan sopan dan elegan. Feeling good, feeling good every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Lilis Ramadhani dengan ujung NIM 072 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting di era digital sekarang ini. Kita akan membahas tentang cara berkomunikasi dengan etika di media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kan? Mulai dari membagikan momen pribadi, mencari informasi, bahkan membangun sebuah komunitas online di media sosial. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik kemudahan ini ada tantangan besar yang harus kita hadapi, yaitu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan beretika di media sosial. Dalam video kali ini, saya akan membagikan sebuah trik atau tips bagaimana cara berkomunikasi dengan etika di media sosial. Sebelum kita memasuki inti pembahasan, kita harus tahu mengapa kita harus beretika di media sosial. Di dunia maya, kita dapat mengunggah, berkomentar, hingga menyebarkan informasi dengan cepat. Sayangnya, tidak semua orang tahu apa yang mereka lakukan di dunia maya, sehingga mereka melupakan bahwa ada dampak yang akan terjadi ketika mereka mengunggah atau membagikan sebuah informasi ke media sosial. Sebagai contohnya, pernahkah kalian melihat sebuah komentar atau postingan di media sosial yang menurut kalian itu kurang sopan? Atau mungkin kalian pernah mengalaminya sendiri? Atau mungkin kalian pernah terjebak dalam berita hoax atau berita palsu? Ini semua adalah contoh bahwa tindakan di media sosial ini sangat tidak etis. Hal ini sering terjadi karena seseorang menganggap bahwa mereka anonim dan mereka bebas berpendapat di media sosial tanpa mereka pikir dampak di jangka panjang. Padahal, sebuah komentar negatif atau berita hoax dapat menimbulkan efek domino yang merugikan banyak orang. Etika komunikasi di media sosial itu sangat penting untuk menjaga lingkungan media sosial agar tetap nyaman dan aman. Dengan menjaga etika, kita juga dapat melindungi orang lain. Tidak hanya orang lain, kita juga dapat melindungi privasi dan kredibilitas diri kita sendiri. Media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita lakukan di media sosial dapat mempengaruhi seseorang, bagaimana cara mereka memandang kita di media sosial dengan di dunia maya. Sekarang kita masuk ke tips yang pertama. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan etika di media sosial? Pertama-tama yang paling dasar adalah gunakan bahasa yang sopan dan menghargai. Saya yakin kalian pernah melihat komentar kasar atau menyakitkan di sebuah postingan orang lain. Bahkan mungkin Anda pernah mengalaminya secara pribadi. Nah, kita harus ingat bahwa di dunia maya ada manusia di balik layar yang memiliki perasaan seperti kita. Jadi mari kita coba untuk selalu berbicara dengan sopan dan saling menghargai. Bahkan jika kita tidak sependapat dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kunci agar komunikasi tetap terjaga. Sebagai contoh, kalau kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, alangkah baiknya kalian menyampaikannya dengan sopan dan elegan. Kalian bisa menyampaikannya seperti ini. Saya mengerti pendapatmu, tetapi saya juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Dengan bahasa yang sopan dan tenang, seseorang akan mudah mengerti bahwa tidak semua pendapatnya harus kita pahami. Tidak. Selanjutnya, sebelum kita membagikan sesuatu, alangkah baiknya jika kita telusuri terlebih dahulu apakah informasi yang akan kita bagikan itu terpercaya atau hoax. Sebaiknya kita jangan buru-buru membagikannya. Alangkah baiknya jika kita melakukan cross check-in dan mencari sumber-sumber yang lebih terpercaya.
supaya kita tidak ikut jadi penyebar hoax. Berikutnya adalah berempati. Kita hidup di dunia yang beragam. Tidak semua pendapat orang lain harus kita terima. Dan sebaliknya, pendapat kita juga tidak selamanya harus diterima dengan orang lain. Nah, kita hidup di dunia yang beragam. Tidak semua orang akan memiliki pendapat yang sama dengan kita. Terkadang kita merasa terpancing untuk membalas ucapan-ucapan kasar mereka dengan lebih keras dan lebih tajam, bahkan menyerang orang tersebut. Sebaiknya dengan berempati kita bisa menyelesaikannya dengan bijaksana. Misalnya, kalau ada yang berkomentar tentang diri kalian yang misalnya kalau ada orang yang berkomentar negatif tentang diri kalian, alih-alih membalas, yang harus kalian lakukan itu adalah tetap tenang dan tetap elegan. Selanjutnya, jaga privasi diri dan orang lain. Hal yang tak kalah penting adalah privasi. Di media sosial, terkadang banyak sekali orang yang tanpa sadar membagikan informasi pribadi mereka ke media sosial, atau mungkin membagikan informasi pribadi orang lain ke media sosial. Penting untuk diingat bahwa apa yang kita unggah di media sosial akan selamanya ada. Jadi berhati-hatilah jika kalian ingin membagikan sebuah informasi atau berita ke media sosial. Nah, yang terakhir ada menumbuhkan etika di dunia maya. Menumbuhkan etika berkomunikasi di media sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap positif dan bermanfaat. Jika kita menjaga etika dalam berkomunikasi, kita akan menciptakan dunia maya yang lebih aman, nyaman, dan produktif bagi semua orang. Dan ingat, apa yang kita lakukan di dunia maya mencerminkan siapa kita di dunia nyata. Nah, itu dia beberapa tips dan trik tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan etika di media sosial. Saya harap kalian bisa menerapkan poin-poin yang kami bahas tadi di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.